Mengenalkan konsep aurat. Kini si kecil tumbuh menjadi putri kecil yang cantik atau pangeran kecil yang mengemaskan ya ayah bunda. Sudah saatnya ayah bunda mengenalkan konsep aurat pada si kecil. Konsep aurat ini berkaitan dengan pengenalan jenis kelamin atau gender. Islam sangat memperhatikan hal ini. Tentu saja pengenalan konsep gender tidak bertujuan untuk mendiskriminasikan, tetapi sebaliknya untuk memberikan penghormatan dan memuliakan manusia. Apakah aurat itu? Secara bahasa, aurat adalah sesuatu yang jika terlihat akan buruk. Jadi, aurat adalah setiap sesuatu yang ditutupi manusia karena tidak mau dipandang orang lain dan menimbulkan rasa malu. Dalam istilah agama, aurat berarti sebagian anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan diharamkan jika dibuka, dilihat, atau disentuh. Apa saja yang harus kita perkenalkan pada si kecil? Al-Quran dan hadis Rasulullah sudah memberikan panduannya sebagai berikut. Yang pertama, anak mulai diperkenalkan pada perintah Allah untuk menutup aurat. Tentang perintah menutup aurat bisa dilihat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dari surat An-Nur ayat 30-31 tersebut dapat disimpulkan pula siapa saja mahram yang diperbolehkan melihat aurat sebatas yang biasa tampak. Yang pertama, suami atau istri, ayah atau ibu, mertua, anak, keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, perempuan muslimah, hamba sahaya. Namun sekarang sudah tidak ada hamba sahaya ya. Pembantu laki-laki yang sudah tua dan tidak memiliki keinginan lagi terhadap wanita. Anak-anak kecil yang belum mengerti aurat. Perintah untuk menutup aurat juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat Al-A'raf ayat 26-27. Untuk melaksanakan perintah menutup aurat ini, Bunda bisa melakukannya secara bertahap. Saat memperkenalkan, coba sesekali Bunda memakaikan jilbab pada si kecil sambil terus memujinya. Lalu terus meningkat hingga setiap bepergian putri kecil kita akan memakai jilbab. Biasakan terus sampai si kecil semakin besar hingga ia paham kapan harus memakai jilbab dan kapan boleh melepas hijabnya. Itu tadi panduan yang pertama dalam mengajarkan anak konsep aurat, yaitu mengenalkan anak pada perintah Allah untuk menutup aurat. Panduan yang kedua, Islam melarang laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan lain.
Ini panduan yang kedua. Aurat yang dimaksud dalam hal ini adalah aurat khusus, yaitu organ genital manusia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, panduan yang ketiga dalam memperkenalkan konsep aurat kepada anak yaitu Islam mengajarkan untuk memisahkan tempat tidur anak dengan orang tua, juga tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah jika pada usia 10 tahun meninggalkan sholat, serta pisahkan mereka anak laki-laki dan anak perempuan ketika tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Panduan yang keempat, Islam juga mengajarkan waktu-waktu aurat, yaitu waktu ayah dan bunda beristirahat bersama. Pada waktu tersebut, apabila anak atau orang lain ingin masuk ke kamar, harus meminta izin terlebih dahulu, karena bisa jadi aurat ayah dan bunda sedang terbuka. Kondisi tersebut juga tentu tidak diperbolehkan. Allah menjelaskan tentang hal itu dalam surat An-Nur ayat 58, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas bagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Panduan yang kelima, aturan Islam juga melarang kita menyentuh aurat orang lain yang masih hidup, kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat misalnya pada saat pengobatan, yaitu saat tidak ada pilihan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki tidak diperbolehkan memandang aurat laki-laki lain, dan perempuan pun tidak diperbolehkan memandang aurat perempuan lain. Laki-laki juga tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan perempuan tidak boleh bersatu dan bersentuhan dengan perempuan lain dalam satu kain. Jadi konsep-konsep seperti ini harus kita sampaikan, harus kita kenalkan, harus kita edukasikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka paham betul tentang aurat mereka yang harus dijaga. Itu tadi panduan yang kelima. Panduan yang keenam, tetap menjaga aurat kecuali yang biasa tampak meskipun kita sedang sendirian. Seorang sahabat bernama Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya bercerita, saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami tutupi dan biarkan dari aurat ini? Beliau bersabda, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau hamba saya wanita yang kamu miliki. Saya bertanya lagi, apabila salah seorang dari kami berada dalam keadaan sendirian? Beliau bersabda, rasa malu kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Abu Syaibah dari 5 perawi selain An-Nasa'i. Lalu batasan aurat sendiri bagaimana? Aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda batasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam hadis beliau. Aurat laki-laki itu adalah bagian antara pusar hingga lututnya. Hadis riwayat
Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Sedangkan batasan aurat perempuan dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an. Aisyah bercerita, putri saudara seibuku, Abdullah bin At-Tufail, masuk menemuiku dengan memakai perhiasan. Ketika Nabi masuk, beliau langsung berpaling. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia putri saudaraku dan seorang gadis." Beliau bersabda, apabila perempuan telah mencapai usia balik, tidak halal baginya untuk menampakkan selain wajah dan bagian di bawah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam lengannya sendiri, lalu membiarkan bagian antara genggaman dan telapak tangannya dapat genggaman yang lain. Hadis riwayat At-Tabari. Dari hadis tersebut, kesimpulannya adalah bahwa aurat perempuan itu adalah wajah yang biasa tampak dan telapak tangan saja. Selain itu harus ditutupi. Begitu ya ayah bunda, beberapa poin penting yang harus kita tanamkan, kita kenalkan kepada putra putri solih-solihah kita tentang konsep aurat. Demikian ayah bunda, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ayah bunda tidak ketinggalan video-video parenting yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.